Nah, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur, Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah rahmat beliau kita masih dapat mengikuti kegiatan mata kuliah pada hari ini. Lalu pula selalu berangkaikan salam sama-sama kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita selalu dalam syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Linzi Pratami Putri SEMM sebagai dosen pengampu, dan tak lupa pula teman-teman sekalian saya banggakan. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya, yaitu Dina Fitri Wulandari sebagai presentator, Nabila Aprilia sebagai presentator, saya sendiri Sastria Budi Prasetya sebagai moderator dan presentator. Baik, demi untuk menyingkatkan waktu, kita langsung saja masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Dina. Pada Dina, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi, mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menyusun, menyimpan, mengkoordinasi, dan mengawasi program penanggulangan risiko. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan risiko yang mungkin muncul. Sistem manajemen risiko tidak hanya mengidentifikasi, tapi juga harus menghitung risiko dan pengaruhnya terhadap proyek. Hasilnya adalah apakah risiko itu dapat diterima atau tidak. Yang pertama, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan koordinasi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Kondisi yang tidak pasti itu timbul karena berbagai sebab, yaitu yang pertama ada jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu, makin besar ketidakpastiannya. B. Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan. Yang terakhir ada keterbatasan pengetahuan atau keterampilan atau teknik mengambil keputusan dan sebagainya. Risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menetapkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Proses dan jenis-jenis produksi. Proses produksi adalah cara atau metode untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber yang ada. Macam-macam wujud proses produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada proses kimia, adalah proses produksi yang menggunakan sifat kimia. Yang kedua, proses perubahan kimia adalah proses produksi dengan merubah bentuk. Yang ketiga, proses assembling adalah proses produksi menggabungkan komponen-komponen menjadi produk akhir. Yang keempat, proses transportasi adalah proses produksi menciptakan perpindahan barang. Yang terakhir ada proses penciptaan jasa-jasa administrasi adalah proses produksi berupa menyiapkan
data informasi yang diperlukan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dina yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. Kepada Nabila, saya persilahkan. Selanjutnya, ada kegiatan operasional atau produksi secara singkat dapat dikatakan sebagai serangkaian kegiatan atau proses untuk merubah input menjadi output. Yang pertama, proses transformasi, memindahkan, merubah fisik, penyimpanan, pelayanan, penjualan, dan lain-lain. Yang kedua ada output, barang dan jasa. Yang ketiga, umpan balik berikut jenis-jenis produksi. Proses produksi terus-menerus dan proses produksi terputus-putus. Pada dasarnya, sistem manajer operasi adalah suatu pengelolaan proses pengubahan atau proses konversi di mana sumber-sumber daya yang berlaku sebagai input diubah menjadi barang dan jasa. Produk barang dan jasa ini biasanya disebut sebagai output. Perhatian besar terhadap pengembangan sistem manajemen operasional dipacu dengan adanya persaingan dan penurunan produktivitas, baik dari pihak usahawan maupun dari pihak akademis. Tantangan ini dihadapi dengan cara penerapan gagasan baru pada pelaksanaan sistem manajemen operasional, serta para pelaku bisnis perlu memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai tujuan, sasaran, dan hubungan dalam pengaplikasiannya melalui bisnis. Manajer operasi mengelola proses transformasi yang menghasilkan produk barang dan jasa. Perubahan pada lingkungan seringkali memerlukan perubahan pada sistem operasi. Proses transformasi mengubah input yaitu material, energi, tenaga kerja, modal, dan informasi menjadi output yaitu barang dan jasa yang dapat dilakukan melalui operasional manajemen sistem. B. Hubungan bisnis, cooperation, dan manufacturing. Bisnis adalah keseluruhan unit usaha yang mengelola sumber-sumber ekonomi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh laba dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, corporation adalah unit usaha yang merupakan bagian dari bisnis secara keseluruhan dengan tujuan menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan konsumen untuk memperoleh laba yang dikehendaki. Yang ketiga, manufacturing adalah unit terkecil dari corporation yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang C, proses pengambilan keputusan operasional. Pengambilan keputusan dapat didefinisikan penataan pilihan langkah atau tindakan dari sejumlah alternatif. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang manajer operasi berhubungan erat dengan pemecahan masalah-masalah yang dihadapinya, seperti masalah pribadi, pekerjaan, maupun sosial. Pengambilan keputusan yang efektif merupakan suatu proses yang kompleks, tergantung pada keterampilan yang dimiliki oleh manajer. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Kegiatan operasional atau produksi secara singkat dapat dikatakan sebagai serangkaian kegiatan atau proses untuk merubah menjadi output. 1. Input SDM. Input terbagi menjadi SDM, modal, bahan baku, keahlian, mesin, informasi dari luar. 2. Proses transformasi meliputi memindahkan, merubah fisik, penyimpanan, pelayanan, penjualan, dan lain-lain. Ketiga, output meliputi barang dan jasa. 4. Umpan balik berikut jenis-jenis produksi. Meliputi proses produksi terus-menerus dan proses produksi terputus-putus. Pengertian resiko operasional. Resiko operasional merupakan resiko yang umumnya bersumber pada masalah internal perusahaan, di mana resiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol atau manajemen kontrol sistem yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Contoh resiko operasional adalah resiko pada komputer atau komputeris karena telah terserang virus, kerusakan maintenance pabrik,
kecelakaan kerja, kesalahan dalam pencatatan pembukuan secara manual, kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali. Pendekatan dasar meliputi 1. Pengendalian risiko atau risk control. 2. Pembelanjaan risiko atau risk financing. Pengendalian risiko atau risk control meliputi 1. Menghindari risiko. 2. Mengendalikan kerugian. 3. Pemisahan. 4. Kombinasi atau pooling. 5. Pemindahan risiko. Menghindari risiko adalah menghindari harta orang atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan jalan berikut. A. Menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan walaupun hanya untuk sementara. B. Menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segala menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung risiko. 2. Pengendalian kerugian. Pengendalian kerugian dijalani di jalanan dengan A. Merendahkan chance atau change untuk terjadinya kerugian. B. Mengurangi keparahannya jika kerugian itu memang terjadi. 3. Pemisahan. Pemisahan di sini adalah menyebarkan harta yang menghadapi resiko yang sama. Menggantikan penempatan dalam satu lokasi. Misalnya, apabila mempunyai banyak truk, maka tindakan pemisahan dilakukan dengan menempatkannya dalam beberapa pol yang berlainan. Menempatkan barang persediaan tidak dalam satu gudang saja, tapi dipisahkan dalam 2 atau lebih. 4. Kombinasi atau pooling. Kombinasi atau pooling menambah banyak exposure unit dalam batas kendalian perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan, jadi risiko dikurangi. 5. Pemindahan risiko. Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut. 1. Harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan pada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun tersembunyi dalam berbagai transaksi atau kontrak. B. 2. Risiko itu sendiri dipindahkan. Contohnya, pada suatu kasus penyewaan gedung, penyewa mungkin sanggup mengalihkan kepada pemilik berkenan tanggung jawab kerusakan gedung karena kelalaian si penghuni. Contoh lain, seorang pembuat barang mungkin sanggup mendesak seseorang pengecer untuk memikul tanggung jawab terhadap dirinya kerusakan barang yang terjadi sesudah barang itu meninggalkan gudang milik pembuat barang. Bahkan, jika pembuat barang sebenarnya harus bertanggung jawab. 3. Suatu phase financing, transfer, menciptakan suatu loss exposure untuk transfer. Pembatalan perjanjian itu oleh transfer dapat dipandang sebagai cara ketiga dalam risk control transfer. Dengan pembatalan itu, transfer tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian semula ia setuju untuk dibayar. Bentuk-bentuk risiko operasional. Ada beberapa faktor yang mampu memberi pengaruh terbentuknya operational risk, yaitu risiko pada kontrol atau kontrol komputer risk. Risiko pada bidang komputer ini biasa terjadi karena berbagai faktor, seperti faktor masuknya virus disebabkan oleh proteksi software yang tidak memadai. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya masuklah kita ke sesi tanya jawab. Pada teman-teman sekalian, jika ada yang bertanya, saya akan menyiapkan jawaban bukanlah harapan, karena kami isi presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Terima kasih. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Pada waktu saya ampun, saya akhiri dengan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.